Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih. Kembali kita bertemu di dalam sekolah minggu Gereja Baptis Efrata, masih secara online. Tapi kita bersyukur kita boleh bersama-sama tetap setia mengikuti sekolah minggu walaupun dari rumah kita masing-masing. Hari ini kita sudah sampai di pembelajaran yang ketiga, yaitu memilih menjaga kekudusan di hadapan Allah, dari Kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-21. Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh kembali untuk mengikuti sekolah minggu. Meskipun masih secara online, tapi kami mengucap syukur Engkau menolong kami untuk kami setia belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Berkati setiap kami, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami, biarlah Tuhan akan berikan hikmat, sehingga kami boleh mengerti dan memahami setiap isi firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini. Kami serahkan pembelajaran kami dari awal, pertengahan, akhirnya ke tangan kuasa-Mu. Engkau yang memimpin, Engkau yang memberikan pengertian, Engkau yang berbicara atas setiap kami. Lembutkan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima setiap ajaran pada pagi hari ini dengan penuh sukacita dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21 di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Betsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu.
Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Kompromi dengan konsep win-win solution mungkin memiliki banyak manfaat dalam menyelesaikan masalah di dunia ini. Tetapi ketika berkenaan dengan melakukan firman Tuhan, taat kepada perintah Allah, kompromi dengan dosa jelas sekali tidak bisa kita lakukan. Allah sendiri menyatakan bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi orang percaya untuk berkompromi dengan dosa. Tidak ada zona abu-abu di dalam kehidupan orang percaya. Ya, orang percaya dituntut mutlak untuk hidup taat kepada firman Tuhan, memilih menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Ya, berbeda dengan dunia ini yang mungkin bagi dunia ini sesuatu hal yang biasa dilakukan, tetapi ketika semuanya itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita memilih untuk tidak melakukannya. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Daniel dan ketiga temannya, yaitu Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka memilih untuk berbeda dengan teman-teman yang lainnya yang pada saat itu hidup di dalam bisa dikatakan karantina, ya, sedang dikarantina. Mereka dididik, diperlakukan sedemikian rupa supaya menjadi orang-orang yang bisa memiliki pendidikan yang luar biasa, memiliki kesehatan fisik yang luar biasa yang nantinya mereka bisa gunakan untuk melayani Raja Nebukadnezar. Daniel, Hananya, dan Misael dan Asaria adalah orang-orang Israel, anak-anak muda Israel yang dibawa ke negeri Babel sebagai tawanan. Mereka dikarantina bersama orang-orang muda yang lain yang sudah dipilih untuk dididik menjadi nantinya budak atau pelayan Raja Nebukadnezar. Pendidikannya diatur sedemikian rupa, makanannya diatur sedemikian rupa, supaya mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, yang sangat berguna untuk membantu pemerintahan Raja Nebukadnezar kelak. Ya. Bahkan makanan yang dimakan oleh raja diharuskan untuk mereka makan pada saat itu. Luar biasanya, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, mereka memilih untuk berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Mereka memilih untuk tetap menjaga jati diri mereka sebagai orang-orang yang menyembah Tuhan yang benar. Ya. Kalau kita lihat bacaan kita tadi di ayat 1 sampai yang ke-7, jelas sekali di situ mereka pun diberi nama yang baru oleh orang-orang Babel. Ya. Daniel dinamakan Beltsasar, Hananya dinamakan Sadrak, Misael dinamakan Mesak, dan Asaria
dinamakan Abednego. Nama-nama itu adalah nama-nama dewa sembahan Nebukadnezar dan bangsa Babel. Mengapa mereka diberi nama baru oleh Raja Nebukadnezar pada saat itu? Supaya mereka masuk di dalam kehidupan orang-orang Babel, ya, membawa diri mereka juga untuk menyembah kepada berhala, melupakan Allah yang mereka sembah dulunya di negeri Israel, sehingga mereka ikut dalam kebiasaan dan budaya orang-orang Babel pada saat itu, ya. Mereka ikut dalam ritual penyembahan kepada dewa-dewa negeri Babel. Itulah yang diinginkan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Daniel dan ketiga temannya ini memilih untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka hidup tetap setia kepada Tuhan mereka, yaitu Tuhan Allah yang benar, Allah Israel. Ya. Kalau kita baca di di pasal-pasal selanjutnya, jelas sekali betapa mereka sangat memegang iman mereka. Ya. Mereka menyatakan diri bahwa ini saya, orang-orang penyembah Allah yang benar, Allah Israel. Ya. Walaupun mereka dipaksa untuk menyembah berhala, menyembah patung Nebukadnezar, bahkan hanya memohon kepada Nebukadnezar, mereka memilih untuk tidak melakukan itu. Ya. Mereka memilih untuk menjalani hukuman, tetapi tetap berpegang kepada kebenaran. Ya. Resiko yang mereka hadapi bukan main-main, harus dilempar ke perapian, harus dimasukkan ke gua singa, tetapi mereka tidak takut oleh karena mereka percaya, mereka beriman kepada Allah yang benar, dan Allah yang benar itu pasti akan menyelamatkan mereka. Hari ini kita belajar bahwa keempat orang muda ini memiliki iman yang luar biasa. Bagaimana mereka menjaga kekudusan hidup mereka, bagaimana Daniel dan ketiga temannya ini menyatakan jati dirinya di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, ya. Kalau kita melihat dari teladan Daniel dan ketiga temannya ini, bahwa orang-orang percaya tidak bisa hidup sebagai bunglon, ya. Kalau berkumpul dengan orang-orang yang suka berjudi, ikut berjudi. Kalau berkumpul dengan orang-orang yang suka minum, ikut minum, ya. Kalau berkumpul dengan orang-orang yang berkata-kata kasar dan kotor, ikut-ikut seperti itu, terutama anak muda, ya. Karena saya sering kali melihat, bahkan mendengar sendiri, ya. Kadang telinga saya itu risih gitu, ya, sakit ketika melihat anak-anak muda dengan mudahnya mengatakan kata-kata kotor, kata-kata kasar di tengah-tengah pembicaraan mereka, ya. Dan itu menjadi suatu hal yang biasa dan lumrah. Bagaimana dengan saudara, kaum muda dan remaja, jika saudara ada di tengah-tengah lingkungan yang seperti itu? Mungkin bagi para ibu, ya, kita dikirim di suatu lingkungan, di situ banyak ibu-ibu yang suka bergosip, ya, atau ibu-ibu yang suka saling pamer dan juga gengsi, ya, mengutamakan gengsi. Jadi kalau yang satu punya handphone baru, minta suaminya juga dibelikan handphone baru. Yang satu punya mungkin kulkas baru, ya, minta dibelikan kulkas baru, ya. Ibu-ibu sering mengalami itu, ya. Sering istilahnya panas-panasan. Dia bisa seperti itu, mengapa saya tidak? Apakah kita sebagai orang-orang percaya ikut ke dalam arah yang seperti itu, ya? Ataukah kita memilih seperti Daniel dan ketiga temannya untuk berbeda dengan dunia ini, tetap memegang jati diri kita sebagai orang-orang percaya? Saya tadi mengatakan orang Kristen bunglon, ya. Kalau kita tahu bunglon itu kalau di warna hijau dia berubah jadi hijau, ya, seperti daun. Ketika dia menempel di kayu dia berubah coklat seperti kayu. Apakah orang percaya harus bersikap seperti itu supaya bisa bergaul dengan orang di sekitarnya dengan alasan, kalau saya menjauhkan diri dan tidak seperti mereka, nanti saya bagaimana bisa menginjili, bagaimana saya bisa menyatakan Kristus bagi mereka, ya?
Apakah seperti itu? Ya, bukan ya. Kita sebagai orang-orang percaya dikatakan bahwa orang percaya adalah orang Kristen yang kontekstual. Dalam artian kita tidak memisahkan diri dengan dunia ini. Kita berada di antara mereka tetapi tidak sama persis seperti mereka. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya. Ketika mereka ada di tengah-tengah orang Yahudi, ketika Rasul Paulus ada di orang-orang Yahudi, dia hidup seperti orang-orang Yahudi. Ketika Rasul Paulus ada di tengah-tengah orang Yunani, dia hidup seperti orang-orang Yunani. Ketika Rasul Paulus ada di kalangan mungkin pedagang, dia hidup seperti para pedagang itu. Dalam artian apa? Kita tidak memisahkan diri dari lingkungan kita. Karena mungkin kita melihat lingkungan kita, wah kok banyak orang yang bergosip, banyak orang yang berkata-kata kotor, banyak orang yang mabuk, judi dan sebagainya. Saya biar tidak istilahnya ketularan mereka, saya memisahkan diri, saya menarik diri ya. Tidak seperti itu. Kita boleh bergaul dengan mereka, kita boleh bergabung dengan mereka, tetapi kita tetap memegang teguh, menyatakan bahwa saya tidak melakukan itu karena itu tidak sesuai dengan iman saya, kepercayaan saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Itu yang terjadi ketika kita menunjukkan jati diri kita di tengah-tengah lingkungan kita berada ya. Saya terkesan dengan salah satu anak remaja kita yang saat ini sedang menempuh studi di tingkat yang lebih tinggi, di mana lingkungan baru dia masuk di dalamnya dan benar-benar baru ya. Di situ dia ditawarin minum, ditawarin merokok ya oleh teman-temannya karena suatu hal yang lumrah dan biasa di lingkungan dia belajar pada saat ini ya. Tetapi luar biasanya dia menolak dengan tegas ya. Itu hal yang luar biasa yang dilakukan, bagaimana dia bisa menjaga jati dirinya sebagai orang percaya. Walaupun seringkali dibujuk dengan segala cara, tetapi dia tetap melakukan dan memegang firman Tuhan. Dia tidak mau melakukan itu. Dia mengatakan bahwa kalau kamu mau minum, kalau kamu mau merokok, silahkan. Tetapi saya tidak apa-apa. Ya, tetap berteman baik, tetap masuk di dalam lingkungan itu. Tetapi dia sudah menyatakan dan memberitahukan kepada teman-temannya, saya tidak merokok, saya tidak minum. Ya, jadi silahkan kalau kamu mau merokok, minum, tapi mohon maaf, saya tidak melakukan itu. Ya, dan itu luar biasa sekali ya. Ya, banyak dari kaum muda kadang karena takut dijauhi teman, takut nanti teman-temannya tidak mau bergaul lagi dengan dia atau dikucilkan ya, akhirnya menempuh untuk berkompromi ya, melakukan apa yang ditawarkan dunia ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Padahal tahu bahwa itu tidak benar. Nah, itu hal yang harus kita waspadai. Bagaimana kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, menjaga jati diri kita, dan memilih hidup dalam kekudusan di hadapan Allah. Nah, Daniel dan ketiga temannya ini, mereka juga tidak mau untuk makan makanan raja dan minum minuman raja. Kalau kita selidiki, apakah makanan dan minuman raja pada saat itu yang ditolak oleh Daniel dan ketiga temannya? Apakah makanan yang memang tidak boleh dimakan oleh orang-orang Israel? Yang bisa dikatakan pada saat itu di tengah-tengah orang Israel oleh Tuhan ada makanan halal dan haram bagi mereka ya. Tapi ketika kita selidiki, kita belajar lebih jauh lagi bahwa ternyata pada saat itu makanan dan minuman yang dimakan dan minum oleh Raja Nebukadnezar terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena itu, Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria menolak untuk makanan dan minuman raja yang diberikan kepadanya. Mereka malah meminta sayuran kepada para pegawai yang dikhususkan untuk merawat mereka atau memelihara mereka ya.
Karena mereka tahu bahwa itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Mereka tidak mau menajiskan diri dengan makanan dan minuman yang dipersembahkan kepada berhala. Mereka memilih taat kepada Tuhan. Walaupun resikonya mereka harus membuktikan diri bahwa mereka lebih baik dan lebih daripada yang lainnya yang sudah menikmati makanan dan minuman raja. Itu yang harus mereka jalani, ya. Tapi luar biasanya Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Ketika mereka berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri oleh makanan yang disantap raja dan diminum oleh raja, mereka memilih makan sayuran dan minum air putih saja. Ternyata Tuhan memberkati mereka. Kepandaian mereka lebih daripada teman-teman yang lainnya. Kondisi fisik mereka jauh lebih baik daripada yang lainnya. Itu adalah berkat yang daripada Tuhan. Nah, seringkali kita diperhadapkan pada dua pilihan. Apakah kita mau berkompromi dengan dosa ataukah kita memilih taat kepada Tuhan, ya, tidak menajiskan diri kita dan tetap hidup di dalam kekudusan bersama dengan Tuhan, ya. Dan ada konsekuensi yang harus kita jalani. Mungkin ketika kita memilih untuk hidup taat dan kudus di hadapan Tuhan, ada orang-orang yang tidak menyukai kita, ya. Ada orang-orang yang mencibir perilaku yang kita lakukan, ya. Itulah salib yang harus kita tanggung, penyangkalan diri yang harus kita lakukan, ya. Tetapi di sisi lain Tuhan tidak akan membiarkan anaknya yang setia dan taat kepadanya. Dia akan memberkati setiap anaknya yang taat dan setia kepadanya melebihi dari orang-orang lain. Itulah yang didapatkan bagi orang-orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, ditempatkan Tuhan di lingkungan kita saat ini, baik di tempat pekerjaan, di sekolah kita, di lingkungan rumah kita, tetangga-tetangga kita, atau dimanapun kita berada. Ketika bagi mereka sesuatu hal yang biasa, berkompromi dengan dosa, apa yang kita pilih? Apakah kita mengikuti mereka ataukah kita tetap menjaga jati diri kita dan tetap hidup di dalam taat akan firman Tuhan, memilih hidup kudus di hadapan Tuhan, ya. Itu pilihan ada di tangan kita, dan upahnya pun nanti Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Bagi anak-anak muda, ketika bagi lingkungan kalian free sex sesuatu hal yang biasa atau mulai biasa pada saat ini, apa yang engkau pilih? Tetap menjaga kekudusanmu sampai jenjang kepernikahan, ataukah memilih untuk hidup di dalam free sex, ya? Kalau bagi lingkunganmu suatu minum, merokok, melihat film-film porno itu suatu hal yang keren, ya. Berkata-kata kotor dan kasar merupakan suatu yang keren di kalanganmu. Apa yang kau pilih? Apakah engkau memilih untuk berbeda dari mereka dan menjadi saksi, ataukah berkompromi supaya juga terlihat keren? Ingat bahwa segala sesuatu yang engkau ambil, engkau putuskan untuk kau pilih, semuanya ada konsekuensi dan tanggung jawabnya. Dan ketika engkau memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, untuk berkompromi dengan dosa, maka ada upah yang harus engkau tanggung. Tetapi ketika engkau memilih untuk hidup tetap kudus di hadapan Tuhan, maka ada berkat yang Tuhan sediakan bagi engkau. Mungkin tidak di
rasakan saat ini. Tetapi pada perjalanan kehidupan kalian di masa depan kalian, ketika kalian setia dan tetap menjaga hidup kalian kudus, maka berkat-berkat itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bekerja dan berumah tangga, ya, perselingkuhan menjadi sesuatu hal yang saat ini mungkin banyak dilakukan orang. Perceraian merupakan sesuatu hal pilihan yang saat ini banyak dipilih oleh orang. Apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi permasalahan di dalam rumah tangga kita? Apakah kita tetap saling setia, kita tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga kita, atau memilih dengan mudah, saya sudah tidak cocok, dunia juga melihat bahwa perceraian itu biasa. Kalau sudah tidak cocok, tidak bisa terpenuhi baik materi maupun secara psikologis ataupun kebutuhan hidup kita tidak terpenuhi oleh pasangan kita, wajar kita bercerai, ya. Dan itu pun juga dilakukan banyak orang-orang Kristen yang juga memilih untuk bercerai oleh karena suatu masalah yang kecil atau mungkin ada masalah besar, tetapi mereka memilih untuk menyerah dan akhirnya mengakhiri rumah tangga mereka. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa pernikahan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun selain maut yang memisahkan. Apa pilihan kita? Apakah kita berkompromi untuk melakukan perceraian? Mungkin kita mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita percayakan kepada Tuhan. Ketika kita setia dan tetap taat kepadanya dan kita berserah kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara, ya. Kita tetap mengasihi pasangan kita. Kita selesaikan dengan baik-baik, ya, baik secara hukum ataupun melalui Bapak Pendeta, ya. Apa yang harus kita lakukan? Tetapi ingat, perceraian bukan jalan yang terbaik, karena engkau sudah dipersatukan oleh Tuhan. Ketika engkau memilih untuk menikah dengan pasanganmu dengan segala keberadaannya, maka konsekuensi dan resiko yang ada ketika berumah tangga dengan dia itu sudah menjadi pilihanmu. Jadi kita sebagai orang-orang percaya harus berbeda dengan dunia ini. Tidak menjadikan perceraian, perselingkuhan sebagai sesuatu yang bisa dikompromikan. Yang bekerja ketika dunia ini mengatakan bahwa suap adalah suatu hal yang biasa, bahwa menjatuhkan lawan kerja kita dengan mencuri pekerjaannya, dengan menikam mereka dari belakang, itu adalah hal yang biasa. Tetapi bagi orang-orang percaya, semuanya itu bukan hal yang benar. Keberhasilan kita di dunia karir, di dalam pekerjaan kita murni oleh karena kita bekerja dengan setia, dengan bertanggung jawab. Sehingga atasan kita melihat bahwa kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan layak untuk mendapatkan kenaikan jabatan. Ya. Bukan oleh karena kita menjatuhkan teman kita, menjelekkan teman kita, atau memberikan suap. Kita harus berbeda dari dunia ini karena kita orang-orang percaya. Kita harus memilih hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Bagi para senior, ya, apa yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga jati diri kita, ya? Kita menjadi orang-orang tua yang terus mengasihi anak dan cucu kita, ya, yang bisa memberikan masukan sesuai dengan firman Tuhan bagi mereka, dan juga menerima masukan dari anak cucu kita ketika kita memang melakukan hal-hal yang menyimpang, ya. Karena bagi dunia ini sesuatu hal yang biasa. Kalau orang tua itu tidak pernah salah, orang tua itu selalu benar, ya.
Kalau bercandanya ya, orang tua itu selalu benar ya. Kedua, lihat peraturan yang pertama. Jadi tidak bisa disalahkan, walaupun kadangkala melakukan kesalahan, tetapi tetap tidak merasa bahwa saya salah karena saya lebih tua ya. Atau bagi dunia ini suatu hal yang lumrah, ketika orang tua bersalah tidak perlu minta maaf ya. Orang tua tidak perlu minta maaf oleh kesalahan yang dilakukan ya. Tetapi di dalam firman Tuhan jelas sekali dikatakan bahwa meskipun kita secara usia lebih tua dari anak dan cucu kita, tetapi bukan suatu yang salah ketika kita mau menerima nasihat mereka yang sesuai dengan firman Tuhan, mau menerima masukan mereka yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita bersalah, maka kewajiban kita sebagai orang-orang tua meminta maaf, meskipun mereka adalah anak dan cucu kita. Kita sebagai orang-orang tua yang sudah makan asam dan garam harus bisa menjadi teladan, harus bisa mengayomi anak dan cucu kita, sehingga kita tetap memegang jati diri kita tetap hidup di dalam kekudusan di hadapan Tuhan ya. Itu pembelajaran kita hari ini. Biarlah kita bersama-sama menjadi anak Tuhan yang terus setia, terus taat kepada firman Tuhan. Di tengah lingkungan yang mungkin semakin tidak benar, di tengah lingkungan yang mungkin semakin jahat, di tengah lingkungan yang semakin semrawut, biarlah kita menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini, menjadi pembawa damai, menjadi orang-orang yang memiliki jati diri penuh kasih, penuh dengan kebenaran oleh Yesus Kristus Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat, oh, dia loh murid Kristus, dia loh orang percaya, dia loh benar-benar orang Kristen. Sikapnya yang jujur, yang setia, taat, ramah, penuh kasih, pengampun, banyak sekali ya label-label yang diberikan. Itu ada di dalam diri kita dan semuanya akhirnya menyatakan kemuliaan Tuhan. Mereka melihat luar biasa orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Dan kita bisa mulai memberitakan Injil kepada mereka. Saya begini bukan karena saya seperti ini bukan karena diri saya seperti ini oleh karena Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup saya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin seperti saya, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menguasai hidup Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara akan diubahkan oleh Dia. Nah, itu salah satu penginjilan yang bisa kita nyatakan. Ketika kita menyatakan itu dan kita memberitahukan bahwa keselamatan yang daripada Tuhan ada dalam hidup saya, yang membuat hidup saya penuh dengan damai sejahtera, dan buahnya Bapak Ibu Saudara rasakan. Itu yang bisa kita katakan. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama terus berjuang di tengah-tengah dunia saat ini, sampai Tuhan memanggil kita untuk hidup taat, setia, dan menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh belajar dari Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Bagaimana kami boleh menjaga jati diri kami. Bagaimana kami hidup di dalam kekudusan Tuhan. Berbeda dengan dunia ini, tetapi tetap bergaul dengan mereka, sehingga kami boleh bersaksi melalui apa yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami, supaya kami tidak berkompromi dengan dunia ini, terutama di dalam dosa. Kami boleh tetap memilih taat, memilih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengasihi Engkau dengan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni kalau selama ini secara tidak sadar kami sudah terbawa arus dunia ini, sehingga mulai berkompromi dengan dunia ini. Ampuni kami Tuhan, tapi biarlah melalui pelajaran hari ini kami boleh bertobat dan kembali lagi di dalam jalan Tuhan, di dalam ketaatan kami,
bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.